Kalau boleh tahu total kerugian di Purwokerto itu berapa? Kalau yang saya kejar memang objek 80, perjanjian 80 dan 82. Jadi terhitung di petanya itu ada 51 ruko dan disewa-sewakan lagi kepada penyewa yang baru dari pengelola yang juga notabene tidak ada dasar hak pengelolaannya. Menurut hemat saya kurang lebih kerugian itu kalau dikalikan 51 ruko ya 84 sekian miliar atau kurang lebih hampir 100. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saya Ananto Widagdo, advokat dari Purwokerto. Untuk perkara-perkara yang sementara saya tangani kurang lebih dan kebanyakan adalah perkara yang terkait sosial, perkara terkait air mata, yang tentunya harus selalu dikawal sampai dengan proses di akhir dan sampai ada kepastian hukum tentunya, karena banyak para pencari keadilan yang memang harus diperjuangkan sampai dengan titik darah yang terakhir, menurut saya begitu. Untuk sedikit boleh saya ceritakan tentang saya sendiri. Saya memang basicnya dari dunia hukum, tapi untuk memperkuat ekonomi pribadi, ekonomi saya biar bisa lancar, bisa lantang, tentunya saya berniaga atau sebagai sales. Jadi bagaimanapun itu bisa menopang ekonomi pribadi. Jadi tidak serta-merta semua perkara-perkara yang datang itu harus dengan uang. Itu adalah prinsip dari pribadi saya. Dan sedikit perkara juga yang ada beberapa di Mabes Polri itu terkait perkara tindak pidana korupsi, yang tentunya saya mohon dari semua pihak bisa mendukung dan mendoakan tentunya, karena bagaimanapun terkait tindak pidana korupsi adalah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang atau boleh dikatakan berjamaah begitu. Jadi hati-hati memang perlu, karena perkembangan dari hasil penyelidikan pun itu juga dengan penuh kehati-hatian. Memang agak lambat perkara tipikor yang di Mabes Polri ini, dan itu diakui oleh Pak Katim penyidiknya di Mabes Polri di lantai 6. Itu ada beberapa kendala, tapi beliau mengatakan dan saya kemarin ketemu itu tidak ada yang bisa menghentikan dan tidak ada yang bisa memberhentikan terkait tindak pidana korupsi yang ada di Purwokerto, khususnya perkara kebun dalem yang saat itu tahun 2019 saya mendapatkan kuasa dari klien wakil dari masyarakat. Nah, tentunya ada beberapa yang menanyakan, mungkin secara ekstrim atau tendensius kalimatnya masyarakat yang mana. Nah, tentunya perlu saya tegaskan, jelas masyarakat yang tidak gambleh, yang tidak melempem, yang semangat untuk memperjuangkan. Yang diperjuangkan apa sih? Nah, yang diperjuangkan kalau di aset kebun dalam itu ya hak pengelolaannya biar kembali kepada Pemda, karena itu secara legal standingnya pun, sertifikat pun atas nama Pemda. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau boleh tahu total kerugian di Purwokerto itu berapa? Kalau yang saya kejar memang objek 80, perjanjian 80 dan 82. Jadi terhitung di petanya itu ada 51 ruko dan disewa-sewakan lagi kepada penyewa yang baru dari pengelola yang juga notabene tidak ada dasar hak pengelolaannya. Menurut hemat saya kurang lebih kerugian itu kalau dikalikan 51 ruko ya 84 sekian miliar atau kurang lebih hampir 100 miliar. Jadi harus dikejar, dan itu adalah PAD atau pendapatan asli daerah, dan wajib dikelola dengan baik dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Banyumas, untuk infrastruktur, kesehatan, ya, pendidikan, ya, itu kan nilainya luar biasa menurut saya, begitu. Yang kalau
korupsi ini siapa Pak? Kalau terlapor memang Bapak AH, Pak Bupati yang dilaporkan, dan pengusahanya dari PT GCG itu patut diduga ada perbuatan melawan hukumnya. Jadi terkait siapapun nanti yang dibidik oleh penyidik, itu kewenangannya penyidik. Jadi harapan saya sih aset dikembalikan. Saya nggak mikirin itu nanti siapa tersangkanya, tapi yang jelas subjek hukumnya sudah ada, objek hukumnya juga jelas bahwa itu milik aset Pemda Banyumas, begitu. Bupatinya itu periode pas kapan? Jadi periodenya dari 2013 sampai 2018 kemungkinan ya. Terus kemarin periode kedua sampai 2023 atau 2024. Tentunya harapan kami ayo tetap semangat dan dipercepat Pak, biar ada kepastian hukum. Saya pesan ke Pak Kapolri khususnya lewat nanti Pak Kabar Eskrim dan jajarannya agar segera dilaksanakan atau dipercepat, karena ini sudah berlarut-larut dan sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada kunjung kepastian hukumnya. Jadi kami sebagai wakil masyarakat juga, khususnya Purwokerto dan masyarakat seluruh Indonesia, kita tetap semangat, apalagi terkait korupsi ini memang musuh masyarakat, menderitakan masyarakat. Jadi tidak boleh apalagi dibiarkan begitu saja, harus semangat. Apalagi pejabat-pejabat di sana tentunya orang hebat-hebat juga, nggak usah takut. Pesan saya semua masyarakat juga harus mengawal teman-teman rekan-rekan di sana, entah media, entah itu teman-teman LSM, wajib hukumnya untuk mengawal khususnya perkara kebun dalem, yang tentunya perkara kebun dalem itu terbesar menurut saya, seksi, sensitif juga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dikawal, harus cepat selesai dan ada kepastian hukum.